Walaupun medsos sudah banyak kan akan lebih baik kalau komunikasinya bisa langsung secara langsung. Karena komunikasi itu mengandung makna komunikasi. Komunikasi gitu. Kalau nggak ada komunikasi gimana? Iya. Jadi teko datang dulu ya. Muni kita kan bisa berbicara ya Bang ya. Bicara ya mengasih. Assalamualaikum, Rahmat Kurniawan hadir lagi di podcast Meja Redaksi Banten Raya. Hari ini saya bersama Ketua DPRD Provinsi Banten, Bang Andra Soni. Bang, apa kabar Bang? Kabar baik. Ya, saya sebelumnya ingin mengucapkan selamat hari jadi atau HUT Provinsi Banten yang ke-21. Nah, di usianya yang beranjak dewasa ini, semoga Banten lebih maju ya Bang ya. Amin. Gimana Bang tadi Bang rapat paripurna DPRD Provinsi Banten tentang HUT Banten Bang? Ya, alhamdulillah. Tadi kita menyelenggarakan kegiatan seremonial ya, yang memang harus diparipurnakan sesuai dengan perda penetapan hari jadi Provinsi Banten. Hari ini hari jadi Provinsi Banten yang ke-21. Iya. Alhamdulillah tadi berjalan lancar, undangan dan segala kegiatannya alhamdulillah dilancarkan. Amin. Bang, karena masih pandemi terbatas ya Bang ya? Ya. Undangannya Bang ya? Betul. Jadi tadi itu kita menyesuaikan lah, walaupun sebenarnya agak ramai juga ya. Karena memang antusiasme para undangan juga luar biasa. Dan sekaligus tadi sebenarnya di pelataran kita juga ada kegiatan dalam rangka HUT Provinsi Banten diselenggarakan oleh sekretariat, yaitu vaksinasi itu sampai 1.000 ya. 1.000. Nah, sasaran vaksinasi ini justru yang sekitaran gedung KP3B ya. Pegawai sudah masyarakat ya. Kita bekerjasama dengan kecamatan dan kelurahan. Alhamdulillah. Tadinya direncanakan 200 orang itu mencapai 1.000 orang. Antusias sekali ya Bang ya? Antusias, dan ini juga menyimpulkan bahwa memang masyarakat saat ini sudah sadar. Sudah meningkat kesadarannya bahwa vaksin merupakan salah satu upaya untuk menyehatkan kita dan upaya untuk kita agar bisa lepas dari pandemi. Iya, oke. Tadi Gubernur hadir ya Bang? Hadir? Ya, harus hadir. Yang punya hajat ya Bang ya. Iya. Vaksinasi siapa yang ngebuka kegiatan? Itu kegiatan sekretariat DPRD. Bukan kegiatan Pemprov ya? Kegiatan Pemprov lah, sekretariat kan juga Pemprov ya. Yeah. Artinya sekarang kan banyak OPD juga melakukan itu. Artinya instruksi pemerintah pusat dan kemudian juga instruksi gubernur terkait dengan percepatan vaksin kan berarti direspon dengan baik. Dan alhamdulillah kan juga terus meningkat kan jumlah vaksin kita, sasaran vaksin kita. Iya. Alhamdulillah semua hadir, gubernur lengkap dengan Wagub juga ya. OPD hadir. Dari PON malam-malam langsung jam 2 pagi baru sampai jam 7 Pak Wagub sudah meresmikan pembangunan yang sudah selesai. OPD ya, gedung OPD ya. Gedung OPD yang 5 gedung itu. Yang baru ya. Ini bukti bahwa provinsi terus membangun ya Bang ya. Betul. Dalam kondisi pandemi, pembangunan tidak boleh terhenti. Kemudian penanganan dan penanggulangan COVID juga merupakan keharusan, tapi bukan berarti menomorduakan pembangunan. Nah, selain tadi pembangunan infrastruktur, apalagi tuh Bang yang harus dibenahi untuk Provinsi Banten? Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa Provinsi Banten 4 Oktober 2021 tepat 21 tahun. Kalau untuk ukuran sebuah daerah otonomi baru itu bukan usia yang tua sebenarnya, masih usia yang sangat muda. Dan tentu kita harus jujur, kita harus objektif bahwa sejak provinsi ini berdiri di tahun 2020 sampai dengan hari ini tahun 2021, kemajuan-kemajuan sesuai dengan harapan pendiri Banten kan sudah terlaksana. Maksud saya sudah berjalan. Bahwa kemudian ada yang kurang sana sini itu proses. Jadi secara objektif kita melihat bahwa contoh pembangunan infrastruktur jalan hari ini, yang jalan kita yang belum terbangun itu sisa 14 km menurut yang disampaikan oleh gubernur, dan pengawasan kita juga begitu. Bahwa kemudian ada jalan-jalan yang agak rusak dan lain-lain, itu kan proses pemeliharaannya kan terus berjalan. 14 km tuh di daerah mana Bang? Warung Gunung. Oh, Warung Gunung ya. Warung Banten.
Warung Banten. Cipanas Warung Banten sisanya itu ya, habis dari Negeri di Atas Awan itu kan kesana Oh, itu. yang Dan saya kan pernah melewati jalan sana. itu, memang betul ya, sedikit lagi lah. Itu karena yang kemarin kena longsor itu bukan sih Bang? Oh bukan. Beda lagi ya? Beda lagi. Memang ini belum dibangun, belum dibangun. Yang disampaikan oleh gubernur itu kan adalah jalan provinsi yang belum dibangun. Oke. Ya. Jadi kalau teman-teman melihat bahwa udah jalan rusak, itu berbeda. Ini jalan yang belum dibangun. Kalau jalan rusak itu ada proses namanya pemeliharaan rutin ya. Rutin. Nah, selalu ada anggarannya kan itu. Selalu ada anggarannya dan itu memang harus dijaga. Nah ini yang 14 kilo dianggarkan nggak di 2022? Insya Allah ya. Itu saya lihat juga itu masuk dalam target. Oke. Berapa itu rencananya anggarannya? Iya. Intinya itu dibangun lah. Iya. Ya. Kalau secara rinci nggak hafal. Secara rinci saya nggak hafal gitu. Tapi tentunya DPRD fokus dan akan komitmen membangun itu ya Bang ya. Ya, jadi gini, DPRD kan melihatnya begini, bahwa pembangunan itu kan sudah ada acuannya. Kita ada namanya RPJMD. Okay. Ya, sebelum RPJMD kita ada namanya RPJPD ya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Umur RPJMD itu adalah seumur dengan masa bakti gubernur. Sedangkan RPJPD itu umurnya kan 25 tahun. Berakhirnya RPJPD kita itu kan di 2025. Nah, pembangunan harus harus mengacu kepada apa yang sudah direncanakan. Bahwa kemudian kemarin itu kita mengalami COVID ya. Dan di awal kita COVID itu ya saya harus akui ya kita dan semua orang itu gagap menghadapi penanganannya COVID ini, baik dari sisi penanganan kesehatannya, kemudian juga penanganan lain-lain termasuk bantuan sosial dan lain-lain. Nah, tapi alhamdulillah kesininya kan sudah mulai COVID-nya terkendali, walaupun kemudian muncul yang varian Delta yang mengakibatkan kita diserang gelombang kedua, yang lagi-lagi ya itu kita sudah bisa mengatasi, dan alhamdulillah Banten saat ini catatan saya bor kita sudah di bawah 4%. Oke. Ya, jadi alhamdulillah itu. Nah, tapi bukan berarti kita harus lengah. Ya, karena negara sebesar Singapura pun hari ini sedang diancam dengan situasi gelombang ketiga. Jadi saya bisa sampaikan kepada masyarakat kita tetap menjaga prokes. Ya, kita longgarkan kegiatan kita tapi prokesnya tentu tetap ya. Salah satunya dengan upaya vaksin tadi ya Pak. Ya, salah satunya dengan upaya vaksin, kemudian ya banyak hal lah yang sudah menjadi kebiasaan kita dan sudah menjadi norma baru dalam kehidupan kita 2 tahun terakhir. Berarti penganggaran APBD 2022 juga tetap menganggarkan untuk itu ya Bang ya? Penanganan pandemi ya? Anggaran kan sudah ada acuan ya, ada batas-batas minimal. Ya, itu sudah dipenuhi dan hari ini kita sudah dievaluasi terkait dengan perubahan. Alhamdulillah evaluasinya tidak ada yang signifikan ya, lebih tahapan-tahapan sudah terpenuhi sesuai. Dan insya Allah dalam waktu dekat sudah bisa berjalan. Ya, Bang, pemerintahan daerah itu kan terdiri dari eksekutif dan legislatif. Hari ini kami memberitakan tentang harapan kepala daerah di Provinsi Banten gitu. Mereka menilai bahwa selama ini pembangunan masih terjadi disparitas gitu ya, kesenjangan lah antara wilayah Banten Selatan dengan wilayah Banten Utara. Nah, kemarin disampaikan oleh Bu Irna dan Bu Iti gitu, diharapkan pemerintah Provinsi Banten dan DPRD itu tanda petik berpihaklah kepada mereka gitu, menganggarkan hal-hal yang lebih gitu. Nah, di sisi lain wilayah utara Kota Serang dia mengklaim diri sebagai ibu kota Provinsi Banten juga pingin diperhatikan gitu. Nah, bagaimana Bang peran DPRD nih dalam penganggaran memperhatikan semua daerah agar dinilai adil lah begitu Bang. Gimana Bang? Yes, ini ngelihatnya begini dari kacamata mana dulu nih ya? Dari kacamata begini, dari kacamata saya. Pertama, ya tentu memang bahwa pemerintahan Provinsi Banten itu merupakan perwakilan daripada pemerintah pusat. Walaupun pemerintah pusat juga secara direct juga membantu karena kekuatan finansial atau kekuatan fiskalnya pemerintah pusat untuk membantu, dan memang kewajiban pemerintah pusat menjadi kewajiban pemerintah pusat. DAK, DKU dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau pemerintah Provinsi Banten kepada kabupaten kota karena sifatnya perwakilan, membantu dengan bentuk bantuan keuangan dan lain-lain bukan menjadi sebuah yang wajib, ya, karena pemerintah Provinsi Banten pun punya kewajiban untuk memenuhi atau melaksanakan kewajiban-kewajiban atau kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Provinsi Banten.
terkait tadi yang disampaikan ya kita setuju ya, sepakat juga bahwa memang pembangunan Banten itu bukan hanya di satu wilayah. Memang ada 3 wilayah pembangunan yang sudah disepakati. Itu ada wilayah selatan, utara, dan lainnya. Nah, saya pikir memang komunikasi ya, artinya gubernur atau bupati wali kota ya harus intens berkomunikasi. Ya, walaupun medsos sudah banyak kan akan lebih baik kalau komunikasinya bisa langsung ya. Secara langsung. Karena komunikasi itu mengandung makna komunikasi, komunikasi gitu. Kalau nggak ada komunikasi gimana? Iya. Jadi teko datang dulu ya. Muni gitu kan berbicara ya Bang ya. Bicara ya mengasih itu bisa ngasih informasi. Dari hasil pembicaraan itulah maka dapat. Saya pikir ya hasil dikasih. Ego masing-masing. Juga kita bicara tentang hal-hal yang bisa dibicarakan langsung melalui jalur-jalur media gitu kan. Menurut saya ya itu hak sih ya, silahkan aja. Tapi kan akhirnya menjadi lucu, jadi tontonan gitu kan. Nah, jadi kalau bicara tentang bagaimana tanggapan saya terkait dengan supporting kepada pemerintah kabupaten kota gitu kan. Ya pemerintah kabupaten kota punya kewenangan, provinsi punya kewenangan. Nah di antara kewenangan tersebut pasti ada irisan. Nah itulah yang kita harus diskusi, harus ngobrol dan kemudian duduk bareng. Itu yang harus disering-seringin lah, duduk bareng. Iya. Mereka berpikir begini, jangan melulu dari bantuan keuangan sih, coba dari program yang lain gitu. Salah satunya mungkin kan ada anggota DPRD Provinsi Banten dapil masing-masing kan gitu, membawa aspirasi reses gitu. Bisa mungkin di di switch dari anggaran itu, usulan itu reses kemudian masuk ke dalam anggaran gitu sih Bang. Jadi intinya kalau ngelihatnya gini Pak Rahmat, kalau kita lihat ada nggak sih peran provinsi di kabupaten kota? Sangat ada. Sepakat saya ada. Masalahnya adalah si kabupaten kotanya nggak melihat itu ada. Gitu. Susah kalau gitu. Kalau di jalan ada. Pembangunan jalan itu melewati mana sih? Jalan provinsi itu pasti kan melewati kabupaten termasuk kota. Yang tadi 14 km ya? Ya, termasuk 14 km ya kan. Tapi memang kan sudah diatur kewenangannya. Nah, terkait dengan kita punya perwakilan tentu anggota DPRD saya. Ya, walaupun saya ada di Kota Tangerang karena posisi saya sebagai ketua DPRD hari ini, ya setiap saya melakukan kunjungan, setiap saya melakukan audiensi atau setiap saya melakukan temu bicara, ya hal-hal itu disampaikan dan alhamdulillah gitu. Artinya saya sampaikan kepada gubernur juga, banyak juga kok jalan-jalan lingkungan yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Banten. Ya, cuma ini lebih kepada komunikasi lah. Lebih kepada komunikasi dan ini tantangan tersendiri juga kepada pemerintah kabupaten kota. Kita sadar bahwa masih setiap daerah tidak mempunyai kekuatan fiskal yang sama, kan? Nah, oleh karena itu ya komunikasi tadi supaya bagaimana target-target pemerintah Provinsi Banten dan target-target kabupaten kota itu bisa bersinergi, dua-duanya dapat poin yang baik gitulah. Jadi kalau seandainya pemerintah Provinsi Banten justru mengerjakan kewenangannya kabupaten, ya raportnya kan nggak bagus juga. Ya, raport itu dinilai kan ke prestasi yang menjadi kewenangan. Ya, gitu. Kalau provinsi juga ngambil kewenangan kabupaten malah menyalahi kan, nggak bisa juga. Ya, itu yang diperlukan komunikasi. Artinya bisa saja provinsi membangun jalan kabupaten. Tapi harus dibahas dulu. Dibahas dulu dan harus menyampaikan permohonannya. Ada ininya lah, administrasinya yang terpenuhi. Gitu. Betul. Ya, seru nih kemarin ya rame gitu pada ngusulin itu. Harapan kami diperhatikan begitu Bang. Termasuk salah satunya ya Kota Serang sih. Gitu. Kalau Kota Serang juga memang wajar ya. Kabupaten Serang, Kota Serang itu kan ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi itu kacanya etalasenya sebuah provinsi. Tapi Bapak lihat ya, di jalan-jalan yang dibangun besar di depan ini, Palima Pakupatan. Itu Kota Serang. Itu Kota Serang, dibangun kan? Jembatan Bogek. Iya, Jembatan Bogek. Itu kan dibangun, nggak sedikit loh anggarannya itu. Sport Center. Ada di Kota Serang. Nah, ini yang dimaksudkan bagaimana Kota Serang bisa... Ya memang permasalahannya klasik juga. Kota Serang sebagai daerah otonom lebih baru lagi ya, sejak 2007 kalau tidak salah. Ya, kekuatan fiskalnya juga terbatas. Nah, ini yang harus dikomunikasikan. Lagi-lagi saya bilang komunikasi. Komunikasi. Jadi kalau sudah komunikasi, kalau egonya turun-turunin aja. Betul. Ngobrol. Ya, sinergikan.
Ya kan, kolaborasi itu kan penting. Penting. Revitalisasi Banten Raya juga adanya di Kota Serang. Terus kemarin pembangunan jembatan dekat kampus apa tuh ya? Iya, kalau dihitung dalam angka rupiah lumayan besar. Iya, ya? Memang tidak memberikan uang secara langsung ya, tapi dalam bentuk pembangunan ya, Pak. Iya. Penataan, ya kan? Tapi yang menjadi kewenangan. Iya. Yang menjadi kewenangan. Dampaknya kan efeknya kan nanti gini, jalan provinsi dibangun. Iya, emang nggak jalan kabupaten kota dirapikan. Ya kan? Kalau nggak ada uangnya, ya ini harus dikomunikasikan. Ini harus dikomunikasikan. Toh kan juga sebenarnya kan terkait dengan pendapatan, apa yang didapat oleh provinsi itu kan juga harus dibagi hasilnya kepada kabupaten kota, ya sebagai penyumbang PAD-nya itu, dan jumlahnya juga kan besaran kabupaten kota. Iya. Ya, jumlahnya besar karena kan kita cuma pengepul. Iya. Tapi saya melihat solusi daripada ini adalah komunikasi. Ya, kuncinya ya, Bang. Kuncinya komunikasi. Berjalan sinerginya pemerintahan itu adalah di komunikasi ya. Iya, kayak saya contoh ya. Saya ini ada di Dapil Kota Tangerang. Iya. Kemudian setiap reses kami bersurat. Ya, tidak semua kepala daerah welcome dengan kehadiran kami. Iya. Ya kan? Padahal itu kan sebenarnya alat untuk komunikasi. Komunikasi ya. Ya kan? Alat sebagai komunikasi. Kadang-kadang nggak diterima ya, Bang ya. Ya, mungkin dengan alasan kesibukan dan lain-lain. Tapi ya itu tadi, ya kan, kembali lagi kami kan Dewan Provinsi yang namanya posisinya kewenangannya berbeda. Lain cerita kalau seandainya kami minta waktu kepada gubernur, saya gubernur pasti akan menyediakan waktunya karena terkait dengan kewenangan tadi. Iya, benar. Jadi catatan saya terkait dengan hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bro Rahmat itu komunikasi. Sudah itu dulu. Ya kan? Komunikasi, nanti kemudian hasilnya bisa menjadi terkomunikasi. Ini bagus loh ini. Mungkin banyak yang belum tahu ya makna dari komunikasi. Nah, ini dijabarkan dan diartikan oleh Ketua DPRD Provinsi Banten. Call, teko, muni itu bersuara atau ngobrol. Ya, kasihnya itu adalah solusi loh sebenarnya. Iya, aslinya solusi ya, Bang. Tapi saya plastik jadi ngasih. Ngasih. Ngobrolnya kan tadi minta. Iya, menjadikan solusi kan pasti ada pemberian tadi ya, pemberian dalam bentuk program atau apa. Ya, gubernur, wakil gubernur terbuka lah ke sana. DPRD juga gitu kok. Termasuk bantuan keuangan, Bang. Kayaknya harus dikomunikasikan tuh. Iya, harus dikomunikasikan. Kabupaten kota ini marah sih enggak ya, cuman ya gemes dikit boleh kayak. Boleh aja. Karena turun gitu. Orang nggak ngasih, masa kita mau gemes gitu. Iya. Iya. Tapi itu yang saya bilang tadi bahwa jangan menafikan bahwa tidak ada peran provinsi dalam pembangunan di wilayah-wilayah kabupaten. Iya. Pembangunan bogek, jembatan bogek, itu kan permasalahan klasik yang ada di Kota Serang. Ini lagi diselesaikan kan? Dipercepat. Rumah sakit, 8 lantai. Rumah sakit 8 lantai, itu kan upaya-upaya, ya kan? Toh yang memanfaatkan daripada rumah sakit itu kan warga kabupaten kota. Jadi nggak boleh kita dikotomikan antara kabupaten provinsi. Cuma bicara tentang administrasi. Bicara tentang administrasi, insya Allah saya yakin juga rapotnya provinsi itu akan bagus bila mana kabupaten kotanya juga kita bisa support dengan baik. Rapot kabupaten kota juga akan baik bila mana provinsi juga bisa berkomunikasi atau berkolaborasi dengan kabupaten kota. Dan tujuannya adanya provinsi itu adalah sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Jadi saya pikir kolaborasi itu penting, walaupun kita mungkin kepala daerahnya berbeda-beda partai politik, ya saya pikir setelah kita mendapat kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan, ya saya nggak melihat ada perbedaan. Bisa nggak sih dibalik gini, perasaannya tuh dibalik, artinya gini, jangan provinsi yang harus memahami kabupaten kota, tapi kabupaten kota juga memahami provinsi. Kenapa bantuan kabupaten kota ini turun? Karena pinjaman SMI kan nggak jadi itu, maka keuangan APBD provinsi menjadi apa istilahnya dirombak ulang ya, Bang ya. Jadi harus memahami itu juga. Bisa nggak kita balik seperti itu, Bang? Kira-kira, Bang? Ya sebenarnya nggak usah didiskusikan juga, harusnya ngerti ya. Gitu dong. Iya. Si provinsi uangnya terbatas. Iya. Ya kan? Sedangkan dia mempunyai prioritas. Iya. Ya kan? Prioritas ini penting. Kenapa penting? Sudah diperdakan, yaitu Perda RPJMD, ya kan? Nah, Perda RPJMD ini kan menyangkut hidup hajat orang banyak juga, ya kan? Ada yang bilang, wah ini kan bagian dari upaya pencitraan dan lain-lain. Ini pencitraan itu otomatis akan mengikuti, ya kan? Tapi tugas-tugas yang sudah diamanatkan oleh Perda, ya memang harus dilaksanakan. Iya. Ya kan? Dan itu harus didahulukan. Iya, karena memang harus dilaksanakan karena kalau nggak dilaksanakan nanti capaian kan tidak tercapai. Iya, raport. Rapor. Setiap orang yang ingin mengabdi kepada masyarakat
melalui jabatan gubernur, wakil gubernur, kemudian ketua DPRD, bupati, wali kota, wakil bupati, kan pasti kepengen punya apa namanya legacy, kebanggaan, ada punya legacy atau legacy. punya kebanggaan gitu kan atas kerjanya. Kan? Ya, saya pikir ya wajar. Nah, kalau kabupaten kota juga gitu. Ya, saya pikir wajar juga kalau seandainya berpikir kenapa kok kita dibantunya nggak maksimal. Dalam tahapan wajar menurut saya. Jadi saya juga nggak menyalahkan juga. Namun kita porsinya dong kita lihat. Kita lihat. Artinya ini kalau komunikasi jalan selesai. Harus saling memahami satu sama lain. Jadi jangan kalau kita kan mikir. Saya juga kadang-kadang mikir gitu. Apakah setiap rapat-rapat gubernur mengundang bupati, wali kota, semuanya hadir? Belum tentu juga. Belum tentu ya. Kadang yang hadir dari 8 cuma 6, 4 gitu kan. Ya, tapi ya itu lagi mungkin karena kesibukan dan lain-lain. Tapi memang yang harus dibangun itu ya komunikasinya itu. Ya agar kolaborasinya bisa mantap. Karena saya meyakini kalau kabupaten kota dan provinsi bisa berjalan, ya program pembangunannya juga bisa berjalan sinergi gitu. Efeknya adalah kemakmuran. Dengan membuka jalan-jalan provinsi itu kan artinya tadinya hambatan-hambatan perjalanan bisa teratasi ya. Kalau yang tadinya pertama luarnya dulu, jadi maksud jalur utamanya dulu. Nah kemudian nanti mungkin kabupaten kota bisa berkomunikasi juga dengan provinsi terkait dengan ini harus ada jalan penghubung lagi yang bisa menjadi kewenangan. Saya yakin lah. Ya, karena saya mengikuti proses pembahasan gitu. Ya, proses pembahasan itu kan ada di kita gitu, ada di Badan Anggaran. Nah, pembahasan itu kan juga dimulainya kan dari rencana. Nah, bagaimana rencana itu bisa sinergi saat dalam penyusunan rencana itu keterlibatan aktif kita bisa berjalan. Ya, tinggal juga goodwill juga perlu. Goodwill siapa ya? Goodwill dua-duanya dari pihak kabupaten kota, dari pihak provinsi Banten. Gitu. Apalagi nanti ini jalan tol Serang Panimbang dibuka melalui 3 daerah. Kota Serang, Kabupaten Serang. Benar 4 daerah ya berarti. Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Secara otomatis di exit pintu tol kan akan terhubung dengan kabupaten kota. Nah, di mana di situ ada kewenangan jalannya provinsi dan kewenangan jalannya kabupaten kota. Nah, ini pasti akan memicu perekonomian tumbuh lagi ya, Bang ya. Betul, daerah ekonomi baru kan. Nah, itu ada anggarannya, Bang. Provinsi Banten menganggarkan untuk apa namanya istilahnya ya, bonus kesal itu. Tapi memang karena uangnya juga terbatas ya dia dibangun gitu ya. Dibangun tapi belum bisa maksimal, dianggarkan di 2022 nanti. Dan ada beberapa daerah lah. Apa ini untuk pelebarannya atau apa? Jalan baru. Iya, jalan baru Cikesal ya. Berarti ada pembebasan dong ya? Wah, saya nggak paham. Kalau jalan baru itu kan pembebasan. Pembebasan mestinya sudah selesai dong pembebasan karena sudah dianggarkan ya, dan kemudian 2022 muncul kan. Karena memang itu bagian dari upaya penunjang proyek strategis nasional. Nah, kira-kira dengan hadirnya nanti jalan tol ini perlu nggak, Bang, kita istilahnya RT RW-nya diubah lagi, diatur lagi, di review maksudnya? Iya, di review lagi. Bisa saja di review. Untuk sebenarnya kan RT RW kita kan nanti di reviewnya saya lupa lah persisnya. Itu memang setiap ada masanya kan per 5 tahun kalau nggak salah sih. Gitu. Bisa. Misalkan dari wilayah sini kan untuk industri, perdanya di provinsi kan, nanti terhubung dengan kabupaten kota gitu. Oke, Bang, harapan Bang terakhir di usia Banten ke 21 tahun ini. Seperti apa, Bang, harapan Abang sebagai Ketua DPRD Provinsi Banten, Bang? Ya, harapan saya semoga pertama pandemi COVID ini segera selesai. Amin. Agar kita bisa lebih fokus lagi, bisa lebih maksimal lagi dalam membangun Provinsi Banten. Dan kemudian harapan saya juga bahwa kolaborasi semua pihak, wartawan juga, ya kan, untuk dalam proses percepatan pembangunan ini juga mesti kita tingkatkan, kemudian melibatkan akademisi dalam rangka kajian-kajian dan kemudian memberikan masukan sehingga pengalaman-pengalaman kita yang ada di dalam yang memegang jabatan itu juga bisa diperkaya dengan masukan-masukan dari segala pihak termasuk akademisi dan wartawan. Ya, harapan saya tentunya Banten pada tahun ini yang ke-21 tahun masih ada kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki. Namanya kepuasan itu tidak pernah ada. Jadi kita harus terus berupaya, ya jangan baper juga kalau kita kalau kita dibilang masih kurang, ya jangan baper juga. Tapi kita harus yakin bahwa
niatan kita semuanya tulus ya. Niatan kita adalah ingin mengabdi pada masyarakat melalui jabatan yang kita miliki. Dan kepada masyarakat ya kita terus support pemerintah dan berpartisipasi aktif dalam mengisi pembangunan di Provinsi Banten. Sumber pendapatan kita kan datangnya juga dari masyarakat. Dari masyarakat, betul. Jadi partisipasi aktif masyarakat itu sangat diharapkan, dan kemudian tentu sama-sama kita mengawal proses pembangunan ini agar sesuai dengan tujuan berdirinya Provinsi Banten. Iya, betul. Oke, jadi saya ambil kesimpulan nih Pak Ketua, intinya suksesnya pembangunan di Provinsi Banten itu adalah komunikasi. Tanpa ada komunikasi, maka pembangunan itu tidak akan berjalan dengan baik gitu. Oke, saya Rahmat Kurniawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.